Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, apalagi udah diurapi Tuhan, semua luar biasa ya. Saya percaya setiap orang yang diurapi Tuhan itu pasti mengalami perubahan. Ya, masih dalam tema keluargaku adalah sorgaku. Saudara, apa itu sorga? Ya, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa sorga. Karena memang manusia itu membutuhkan sorga di dalam dunia ini, saudara. Makanya Alkitab berkata, ya, Yesus itu datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah, ya, atau sorga itu sendiri. Jadi setiap orang yang sudah menerima Yesus harusnya mereka hidup di dalam sorga. Sorga itu bukan sesuatu yang kita tunggu nanti ketika kita mati. Karena kalau kita tunggu mati dulu baru masuk sorga, kelamaan keles. Amin. Tuhan mau selama kita hidup di dunia ini, kita hidup di dalam sorga. Makanya doa Bapa kami mengajarkan, datanglah kerajaanmu, ya, datanglah kerajaanmu di bumi dan di sorga. Jadi bukan nanti tunggu kita mati, nanti kalau Tuhan Yesus datang, ya, baru kita mengalami sorga. Di bumi ini selama kita hidup, Tuhan mau kita mengalami yang namanya kerajaan Allah itu. Roma 14 ayat 17 berkata begini, saudara. Mari kita lihat bersama. Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah, baca sama-sama, bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan mau dalam rumah tangga kita mengalami ini. Ada kebenaran, pasti ada damai. Waktu ada damai, maka ada sukacita. Siapa yang sudah mengalami ini dalam rumah tangganya? Tiap hari damai, sukacita. Ya, jangan angkat tangan kalau nggak bener loh. Ya, jangan pencitraan ya. Karena Tuhan tahu bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya, kalau di Jakarta ini, saudara, banyak orang Kristen itu ke gereja. Di mobil berantem suami istri. Makanya kamu terus mau apa? Ya udah kita cerai aja. Begitu mau dekat gereja, lap air matamu cepet, udah mau masuk gereja. Ya, terus istrinya make up lagi tuh pakai lipstick, udah kehapus semua tuh make up. Masuk ke gereja, saudara, disalami sama gembalanya, "Salam, gimana kabar, Bu?" Luar biasa. Jangan hidup begitu. Karena Alkitab berkata di sekeliling kita ini banyak saksi. Ya, saksi yang pertama tuh Tuhan, saksi yang kedua itu Kenapa ngomong setannya tegang? Ya, saksi yang kedua itu setan. Kita nggak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat kita. Ya, kita di gereja hebat, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat kayak tadi, bagus, luar biasa. Kalau disertai dengan perubahan hidup. Engkau lompat kok, Holy Wings lebih keren dari saudara. Tahu nggak Holy Wings di Jakarta sih? Ya, ada satu nightclub baru dibuka di Jakarta, namanya Holy Wings. Satu kali istrinya periksa mobile banking suaminya. Ini kenapa ada pengeluaran di Holy Wings? Apa itu Holy Wings? Gereja baru. Holy Wings artinya sayap kudus. Saya kemarin ada perpuluhan di situ. Padahal itu nightclub, saudara. Namanya Holy Wings. Tapi ini udah ditutup, buka baru, ganti nama. Kalau gereja cuma lompat-lompat kayak tadi tanpa perubahan hidup, di nightclub lebih heboh. Iya enggak yang sering ke nightclub? Ngomong amin, biar kita baptis ulang ya Pak. Maaf, apa bedanya gereja dengan nightclub? Di gereja ada hadirat Tuhan yang mengubahkan. Di sana nggak ada, orang happy-happy sebentar, pulang stres lagi. Tapi waktu engkau berjumpa dengan hadirat Tuhan, dengan pengurapan Tuhan, engkau pulang hidupmu diubahkan. Apa itu sorga? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang Yesus bawa ke dalam dunia ini. Seharusnya orang yang berkata menerima Yesus, mereka hidup di dalam 3 hal itu. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau engkau tidak tinggal dalam sorga, dalam kerajaan Allah, maka engkau tinggal dalam kerajaan setan. Sebaliknya dari kerajaan Allah, kerajaan setan itu apa? Kalau dalam kerajaan Allah ada kebenaran, maka dalam kerajaan setan ada kebohongan, ada dosa. Ada kefasikan. Yang kedua, dalam kerajaan sorga tadi dikatakan ada damai sejahtera. Maka dalam kerajaan setan itu ada berantem, ribut, galau, stres.
Yang ketiga, dalam kerajaan sorga tadi ada sukacita. Maka dalam kerajaan neraka, dalam kerajaan setan, ya seperti itu saudara. Jadi coba hari ini kita merenung rumah tangga kita ada di mana. Amin. Banyak orang Kristen jago di gereja, makanya setan gak takut gereja penuh. Setan bilang biarin aja, makin banyak buka gereja, buka aja, penuh biar aja. Selama mereka tidak menjadi pelaku firman. Santai aja kata setan, biarin, tambah penuh terus. Yang selingkuh tetap selingkuh, yang dugem tetap dugem, yang mabok tetap mabok, yang judi tetap judi, berzina tetap berzina, yang berantem di rumah tangga tetap berantem. Makanya setan bilang, biarin mereka ke gereja. Saudara, engkau harus hidup berdampak. Yang pertama, hidupmu harus berdampak bagi kerajaan Allah. Yang kedua, engkau harus berdampak bagi kerajaan setan. Karena setan gemetar melihat hidup kita. Bahaya saudara, di sekeliling kita ini banyak setan. Jangan sampai setan nanti lebih rohani dari kita. Ya, ada pendeta jalan di kuburan saudara. Ketemu setan, dia teriak, setan, lari berterbit-birit. Setannya lihat dia ngomong gini, darah Yesus. Jadi lebih rohani siapa? Setan aja kaget. Ada ya pendeta lihat setan, teriak setan lalu lari takut. Harusnya pendeta kalau takut ngomongnya apa? Dia lihat kuntilanak saudara, kuntilanak, dia teriak setan. Ya, kuntilanaknya ngomong darah Yesus. Jangan sampai setan lebih rohani dari kita. Ya, kenapa kuntilanak udah nggak muncul lagi di Indonesia sih, di sini nggak tahu. Karena setannya di sini bukan kuntilanak ya. Kata kuntilanak gini, saya sama orang Kristen lebih kudus saya, baju saya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Sementara orang Kristen udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi yang setan Eka apa ye? Bingung nggak kita? Yang setan siapa? Kata kuntilanak. Hati-hati saudara. Hidupmu itu dipantau, banyak saksi. Makanya Alkitab berkata di dalam Yakobus, engkau percaya hanya ada satu Allah saja. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Kalau kita percaya, setan percaya. Engkau level imanmu cuma sampai dipercaya, berarti imanmu satu level sama. Ngomong jangan ragu-ragu. Engkau percaya kepada Tuhan Yesus, setan juga percaya akan hal itu. Kalau level imanmu cuma berhenti sampai dipercaya, berarti engkau satu level sama siapa? Siapa yang teriak ngomong setan itu? Nggak usah melirik sama saya. Ya benar saudara, kita harus menyadari itu. Jangan sampai ya kita jadi ketawaannya setan. Biarin aja dia nyanyi di gereja, kayak bener kita buat iblis gemetar. Waktu pulang iblis buat kita gemetar. Ini kan kebalik-balik. Iman seperti apa yang kita miliki? Iman bagaimana yang engkau miliki? Satu kali ada orang tanya sama saya, Bu, ibu sering pelayanan ke desa-desa ya? Iya. Kalau ibu pelayanan di desa banyak gak orang kerasukan, Bu? Oh sering, lagi pujian kerasukan saudara. Layani pelepasan dulu. Lalu dia tanya, Bu, kalau di kota besar, pernahkah ibu lagi ibadah gitu ada yang kerasukan? Saya berpikir saudara, saya sering pelayanan juga di kota besar, di gereja besar. Hampir gak pernah ada. Dulu ada di gereja besar lagi puji-pujian, jatuh menggelepar. Saya lari dong saudara, mau saya keluarin jurus dalam nama Yesus. Ibu-ibu di samping saya ngomong, jangan Bu, kenapa? Epilepsi. Saya kira kerasukan. Ternyata epilepsi, udah mau saya tengking saudara. Terus saya tanya, terus sembuhnya gimana? Nanti sembuh sendiri, biarin aja. Lalu saya bertanya kepada Roh Kudus, loh iya ya, kenapa di gereja besar, di kota besar, hampir gak pernah ada orang yang kerasukan? Karena setan ngomong begini, di kota udah gak usah ganggu orang di gereja, kita cukup cuma kontrol saja. Jadi di kota-kota besar, setan itu cuma dari luar kontrol, lancar coy, lancar. Ibadah jalan lancar. Kenapa? Kata setan, gak usah diganggu. Kedagingan mereka lebih setan dari setan. Loh saudara, daging itu daging, setan itu setan. Jangan ada yang selingkuh, konseling setannya, kenapa kamu selingkuh? Gara-gara setan Bu. Setan ngomong, yang enak lu, yang sial gua. Setan bilang gua lagi.
Makanya setan ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau berhenti jadi setan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Setan sembunyi di gudang-gudang tua, dicariin, bikin konten. Karena sekarang konten tentang setan laku sekali, yang nonton jutaan. Bagaimana setan mau bereaksi lagi, saudara? Udah kalah pamor sama manusia. Demi uang, manusia menghalalkan segala cara. Alkitab berkata, Galatia pasal yang ke-5, daging itu telah nyata perbuatannya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, keserakahan, ketamakan. Demi uang orang memperhalalkan segala cara. Itu daging, itu bukan setan. Amin. Makanya setan bilang gak usah ganggu orang di gereja. Karena daging mereka lebih besar dari kita. Ngapain ganggu? Saudara, mari kita uji diri kita. Mari kita cek. Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, tapi setan juga percaya akan hal itu. Apa perbedaan kita dengan setan? Kita percaya, setan percaya. Tapi kita menjadi pelaku firman, melakukan kehendak Allah. Dan setan tidak akan pernah mau melakukan kehendak Allah. Jadi orang yang Kristen tapi tidak mau jadi pelaku firman, engkau temennya? Benar, saudara. Satu kali saya ditelepon seorang ibu nangis-nangis, Bu, anak saya kena COVID, Bu. Dia sekarang koma, dibawa ke rumah sakit. Saya bilang, Ibu tenang dulu, Ibu jangan panik, Ibu jangan ini, pokoknya tenang sekarang. Iya Bu Debbie, tapi dia tadi sudah masuk ke ICU, dia koma gini-gini. Kami berdoa, setelah itu 3 hari puji Tuhan dia kabari saya, anaknya lolos dari maut. Tapi setelah anak ini keluar dari rumah sakit, ada yang aneh, saudara. Dia bisa lihat setan secara kasat mata. Itu aneh. Jadi dia telepon saya, anak ini, Bu, saya mau konseling sama ibu. Sejak saya sembuh dari koma karena COVID kemarin, saya tuh bisa lihat setan dengan mata jasmani saya. Terus saya tanya, kenapa? Jadi kamu terganggu? Terganggu banget, Bu, karena dia dokter. Saya itu lagi kerja di rumah sakit, dari bawah kolong tempat tidur lagi periksa pasien, dari bawah kolong tempat tidur muncul kepala berdarah-darah gitu. Jadi dia teriak, pasien tanya, kenapa Bu dokter? Ada kecoa. Padahal dia lihat setan. Dia bilang di rumah sakit itu ya Bu, isinya setan semua. Dari bentuk tuyul, kuntilanak, kepala berjalan, tangan puntung, itu isinya semua roh-roh halus. Tapi dia bisa lihat kasat mata. Lalu saya tanya sama dia, kenapa kamu? Dia bilang, tolong Bu Debbie, ibu bisa tutup nggak ini? Wah, saya bilang, wah suruh tutup ya, kalau botol kita suruh tutup bisa. Tapi yang begini bagaimana nutupnya? Ya, lalu tiap hari dia mulai konselingkan sama saya. Dia bilang, Ibu, saya diajak suami saya, kita pergi ke curug air terjun di hutan. Setan di hutan itu beda sama setan di kota, Bu. Setan di hutan, di bawah-bawah pohon, itu bentuknya itu binatang. Mereka kayak monster. Jadi bentuk naga, bentuk apa, matanya 7, kepalanya banyak, dia bilang. Tapi ada di setiap sudut-sudut bawah pohon tuh saya lihat. Sampai saya lihat ada satu kayaknya dia penguasa di situ, Bu. Itu menakutkan sekali. Waktu ada anak kecil di depan saya sama papanya lewat, anak itu langsung berteriak, nangis terus. Orang tuanya bingung. Tapi dia bilang, saya yakin anak itu bisa lihat itu, makanya anaknya ketakutan. Saya bisa lihat juga, Bu, ya. Akhirnya dia bilang, saya Bu, ada orang datang ke rumah saya. Dia kenal orang itu cukup dekat dengan keluarganya. Di kaki orang itu dia bilang, laki-laki ya, itu bergantung satu makhluk, bentuknya badannya kodok tapi kepalanya perempuan. Saya bilang itu roh persinahan di Alkitab, itu kodok itu lambang persinahan. Berarti laki-laki ini mungkin dia baru pulang dari panti pijat atau tempat pelacuran. Tapi orang itu nggak tahu, saudara. Padahal ada makhluk yang mengikuti. Jadi dia bilang, saya lihat itu Bu. Lalu saya tanya dia, kamu dari mana? Saya sambil ketakutan karena saya lihat dengan mata itu makhluk gantung di kakinya. Dia bilang nggak dari mana-mana, dari sini. Ya udah, terus dia berdoa. Maaf ya, saya mau berdoa buat kamu. Dia tengking dalam nama Yesus. Susah banget untuk lepas. Tapi akhirnya berhasil dia. Dalam nama Yesus, pergi segala roh-roh yang bukan dari Tuhan. Lalu dia bilang, Bu, tolong tutup Bu, saya terganggu sekali dengan ini. Saya bilang sebenarnya kalau kamu mau, kamu bisa dipakai Tuhan untuk doa pelepasan loh.
Jadi kalau saya pelayanan ke gereja mana, saya ajak kamu, biar kamu bisa lihat ini orang-orang diganduli, kodok-kodok apa yang ada menggandul. Bagus sebenarnya, saya bawa dia kan. Nggak ada yang bisa berdusta di situ. Mau Anda pemain musik di gereja, nanti jangan-jangan dilihat kodok, kadal, di sini semua gandulan, saudara. Loh benar, saya bilang sebenarnya perlu yang begitu-begitu di gereja. Coba dia bilang, saya nggak mau Bu, saya terganggu sekali Bu. Saya sih tidak takut Bu, tapi saya terganggu dengan ini. Jadi saya datang ke rumahnya, kita berdoa, saya bilang saya tidak bisa menutup, hanya Tuhan. Kalau memang itu bukan dari Tuhan, kita berdoa ya. Kami menyembah, dia mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan penuhi dia, lalu saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kalau memang itu mengganggu dan itu bukan dari Tuhan, dalam nama Yesus biar Tuhan yang menutupnya. Berapa hari kemudian saya telepon, dia bilang, puji Tuhan Bu, saya sudah tidak lagi melihat seperti itu. Sebenarnya bagus kan? Bagus itu. Ya, saya pelayanan kemana tak ajak gitu ya. Tolong lihat Bapak itu ada kode apa? Saudara boleh tertawa dengan kisah ini, tapi di alam roh itu terjadi. Firman Tuhan berkata, sebab perjuangan kita, Efesus 6 ayat 12, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi setiap orang, apa yang mengikat hidupmu, ya mungkin itu saya bilang, kalau orang tiap hari ke panti pijat, ke tempat pelacuran, ya itu diikuti kodok, tapi kau nggak tahu. Yang tiap hari nonton film porno, itu ada juga yang mengganduli. Ingat loh saudara, peperangan kita itu bukan melawan manusia, tapi roh. Makanya kenapa tadi saya bilang, nggak usah pencitraan, Tuhan tahu hidupmu, setan pun tahu. Saya ingat dulu di Kota Palu, pernah ada kisah yang menghebohkan seluruh Indonesia heboh waktu gereja kedatangan seorang utusan dari gereja setan. Jadi ada orang dari gereja setan masuk ikut KKR waktu kami lagi bikin KKR. Tiba-tiba selesai ibadah dia nggak mau pulang. Lalu dia bilang saya mau minta didoakan. Kami doakan saudara, dia kerasukan. Lalu dia bilang saya kayaknya belum lepas. Ternyata dia itu memang sengaja dikirim. Akhirnya besoknya kami bilang kamu datang ke gereja kita aja ya, karena waktu itu kita di gedung, di gereja kita di sini alamatnya. Waktu sebelum itu kami ini lagi layani satu orang pengerja di gereja itu, dia dari kampung. Dia itu setiap malam Jumat kasih sajian buat iblis saudara. Lalu dia akhirnya kerasukan, kita doakan. Nah orang ini baru dilepaskan. Waktu kami bawa orang dari gereja setan ini saudara, dia itu bilang gini loh, saya tahu di dalam ada seseorang. Kamu lihat, saya kirim ilmu saya. Langsung yang di dalam kamar itu kerasukan. Langsung teriak-teriak. Waduh, itu benar-benar kita melihat, setan itu benar ya, ada kuasanya memang. Saudara jangan bilang setan itu nggak ada kuasa. Setan itu punya kuasa. Tapi kuasa Tuhan lebih besar. Bagi orang yang sungguh-sungguh tunduk kepada firman. Akhirnya kami layani dia saudara. Waktu kami layani dia, kami itu belum tahu saudara kalau dia ini utusan dari gereja setan. Heboh waktu itu Kota Palu. Waktu pertama kali kami layani, tiba-tiba dia teriak, aduh panas, kita doakan gitu ya, panas. Dia pegang di lengannya sini, panas. Tiba-tiba bisa keluar paku. Waduh, bisa keluar yang begitu-begitu. Tiba-tiba muncul gambar kepala kambing. Kayak pakai jarum gitu, ditato-tato. Lalu kita berdoa. Akhirnya saudara, dia bisa dilepaskan tuh setelah 3 bulan dilayani. Semua pendoa dari Kota Palu bersatu. Karena ilmunya itu memang luar biasa. Nah waktu itu ada beberapa pelayan Tuhan dari singers, worship leader, kami libatkan di dalam pendoa. Ada satu orang WL, dia tuh agak melambai. Dia datang, kita suruh ikut doa lepasan kan di situ. Dia tengking yang dari gereja setan nih, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu nggak cewek itu ngomong apa? Lu nggak usah tengking aku ya, kita kan temen. Nggak usah sok-sokan kamu tuh temen saya. Daripada saya buka kartumu, lebih baik nggak usah. Lari langsung dia saudara. Waktu itu kita layani dia, yang tidak kudus langsung kerasukan di situ. Saya melihat benar-benar itu kuasa setan. Ia merasuki orang-orang yang tidak hidup kudus. Apa senjata kita dalam dunia ini menjadi orang Kristen? Kekudusan. Engkau nggak kudus, engkau diketawain iblis. Makanya percuma, jangan pelayanan kalau hidupmu belum beres. Diketawain setan. Makanya dari itu kita lihat ada orang-orang puluhan tahun ke gereja, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Itu pasti ada yang gandul itu.
Ya kayak kesaksian saya tadi malam, suaminya merokok, minum, istrinya berdoa, kerasukan kan? Hanya doa, hanya kasih yang bisa mengalahkan. Akhirnya setelah suaminya dilepaskan dari setan, rokok berhenti, judi berhenti, minuman berhenti, hidupnya diubahkan, dia baru bisa melayani Tuhan. Saudara, ya Alkitab berkata kita ini menghadirkan kerajaan sorga. Sorga itu mulia. Tidak seindah kita ngomong sorga di dalam keluarga. Ya, suami istri kita harus benar-benar hidup mengikuti perintah Tuhan. Ya, kenapa? Karena tidak gampang. Membawa kehadiran kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam keluarga, itu sorga. Tuhan gak mau kita nikmati sorga besok kalau kita mati. Kelamaan. Selama engkau ada di dunia, Tuhan mau engkau mengalami sorga itu. Ya, sehingga kita jadi orang Kristen yang gak pura-pura, gak munafik. Ya, kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Ayat ini berkata, saudara, ya, mari kita baca. Saya pengen, tadi ada yang bertanya kepada saya waktu kita makan, Bu, ya saya itu tahu karakter saya ini buruk. Bagaimana saya bisa berubah? Saya juga dulu memiliki karakter yang sangat buruk. Saya tidak mengenal Yesus, saya tidak mengenal kebenaran. Apalagi kita orang dari Sulawesi, ya, bawaannya panas terus, warna merah lagi. Ya, jadi itulah saudara, karakter saya ini hancur. Tapi ketika saya mulai membaca firman, Alkitab berkata, jangan marah, karena amarah itu membawa kepada sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Saya mulai catat semua kelemahan saya. Awal bagaimana kita bisa berubah. Catat semua kelemahan dirimu, karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah engkau selain dirimu sendiri. Ya, tidak ada yang berkuasa, saudara. Tuhan pun gak bisa paksa engkau. Harus dari kesadaran. Saya catat semua kelemahan saya, pemarah, tukang tersinggung, saya catat semua. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mulai berdoa, saya berpuasa. Tuhan, saya mau diubahkan Tuhan. Saya ini pemarah, saya ini gini. Itu sebelum saya menikah, saudara. Saya berdoa untuk Tuhan ubahkan karakter saya. Saya baca Alkitab. Mengucap syukurlah, ya, kasih itu sabar, lemah lembut, murah hati, kasih itu gini, kasih itu gitu. Saya mulai berdoa. Ketika saya berpuasa hari pertama, saya bilang hari ini saya berpuasa, Tuhan saya mau jadi orang yang sabar. Dalam nama Yesus, hari ini aku sabar. Begitu saya buka pintu, adik saya maki-maki saya. Nggak ada salah apa-apa. Lalu setan ngomong gini, ambil sepatu di depanmu, lempar ke mukanya dia. Dulu sebelum saya kenal Yesus, saya akan lakukan itu. Apa yang di depan saya ambil, saya lempar ke mukanya. Tapi Roh Kudus mulai ngomong, hari ini kamu berdoa minta sabar. Lalu firman mulai keluar, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, diam, harap tenang, ada ujian. Makanya dulu kita waktu sekolah kan, kalau ujian ditulis gede tuh di papan kan, harap tenang, ada. Ini ujian. Kalau kamu lulus, kamu bisa jadi orang yang sabar. Lalu saya mulai berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuatkan saya. Iblis bilang lempar. Adik saya itu maki-maki saya. Tapi karena saya sibuk berperang dengan diri sendiri, saya udah gak dengar lagi makiannya dia. Lalu saya menang, saudara. Langkah demi langkah saya mulai menang. Saya mulai menang. Gak ada yang bisa mengubah karakter kita selain firman Tuhan. Waktu kita rindu menjadi pelaku firman, akhirnya saya mulai berubah sedikit demi sedikit. Tuhan ubah, Tuhan ubah, Tuhan ubah. Ya, kenapa kita dengar firman? Supaya hidup ini berubah. Karena musuhmu itu si jahat, dia melihat engkau. Dia lihat setiap hari. Ya, bagaimana engkau di rumah, bagaimana engkau di gereja, bagaimana engkau di luar gereja. Percuma kita main sandiwara sama Tuhan. Kalau hari ini masih ada dosa, tinggalkan. Jangan pulang dari tempat ini sebelum engkau berubah, berurusan dengan Tuhan. Ya, orang yang hidupnya sudah diubahkan, dia nggak suka lagi datang ke tempat-tempat seperti itu. Saya ketemu dengan seorang worship leader di Jakarta, dia konseling, Bu, saya diskors dari gereja. Kenapa? Saya itu diajak meeting, Bu, sama teman saya. Saya nggak tahu itu ternyata meetingnya di Kemang. Kemang itu kan banyak nightclub yang bukanya di atas jam 10 malam. Saya nggak tahu itu nightclub, Bu. Saya masuk aja, Bu. Terus sampai di dalam saya itu dikasih minum, Bu. Saya pikir itu teh, Bu. Ada ya orang ya, dikasih minum dia pikir teh loh, saudara.
Akhirnya saya dalam keadaan, ya begitulah ya Bu, karena di situ saya duduk di situ, ternyata di samping saya itu banyak cewek-cewek perempuan yang cuma pakai baju yang yang begitulah. Lalu ada yang foto Bu, ternyata diupload di Instagram. Lalu ketahuan pemimpin gereja, saya diskors Bu. Terus sekarang responmu apa? Dia bilang sama saya, orang gereja itu sok rohani. Yesus aja duduk sama pelacur loh Bu. Terus saya bilang sama dia, kamu jangan memutarbalikan firman ya. Itu pelacur yang datang sama Yesus untuk meminta pengajaran, duduk bersama. Bukan Yesus datang ke tempat pelacuran. Berubah-ubah ayat saudara orang Kristen sekarang. Lagian, zaman Yesus dulu, pelacur duduk sama Yesus yang berubah pelacurnya. Zaman sekarang, pelacur duduk sama pendeta, siapa yang berubah? Tolong dijawab, siapa yang berubah? Nggak usah takut kan ada Pak Lukas. Jangan coba-coba. Saya bilang kamu jangan memutarbalikan firman. Ya, Yesus duduk dengan orang berdosa. Yesus duduk dengan pelacur. Tapi mereka yang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Kita tidak boleh membenci orang berdosa. Tapi kamu pelayan Tuhan. Kalau kamu masih melakukan hal seperti itu, kamu nggak boleh berada di mimbar. Bukan kita sok rohani saudara. Di zaman perjanjian lama, orang yang berdiri di mimbar ini kudus. Enggak kudus mati langsung di atas mimbar. Sekarang orang habis bersinah, main musik, nyanyi, gak ada yang tahu. Tapi mati rohanimu, mati karaktermu. Engkau tidak sadar, makanya ketika Yesus datang kali yang kedua, Tuhan bilang, disitulah aku baru akan berterus terang. Kenapa Yesus bilang dia baru akan berterus terang? Karena selama ini banyak yang terlalu pede, udah masuk surga. Tapi Tuhan bilang di situ aku akan berterus terang. Aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Kami seminar hamba-hamba Tuhan kemarin di Tentena, ada yang tanya, Bu, saya punya singers, itu suaranya bagus, dia penyanyi kafe Bu. Lalu saya angkat dia jadi singers karena gereja butuh yang suara bagus. Saya bilang, Pak Pendeta, ini mimbar bukan panggung. Ini mimbar, bukan panggung. Amin, saudara. Iya, kita nggak perlu yang suaranya terlalu bagus. Yang biasa, yang penting ada pengurapan, itu cukup. Iya, saya di DBTV nggak pernah pakai artis, saudara. Saya anak-anak beberapa orang tidak terkenal. Tapi saya mendengarkan kesaksian mereka bilang, kami dengar pujian Bu, air mata menetes, hidup kami diubahkan. Kenapa, saudara? Karena kami menyadari ini tuh mesbah. Ini itu mimbar, bukan panggung. Kita nggak tahu orang hidupnya dari mana, saudara. Makanya jangan sembarangan mempercayakan mimbar. Ya bahaya sekali, apalagi di Jakarta. Undang artis, ya didatangkan hanya untuk mengundang semut datang seperti gula. Artisnya foto-foto di IG pakai BH, celana dalam, tapi naik di atas mimbar. Macam apa, saudara gereja? Kenapa gereja kehilangan kuasa? Kalau Tuhan benar-benar marah dengan gereja, akan ditutup semua gereja. Masa pandemi kemarin sudah terjadi pemurnian. Banyak yang bertanya, nggak banyak yang kembali ke gereja. Sekarang di Jakarta 30% nggak ada. Harusnya hamba-hamba Tuhan, pendeta merendahkan diri, bertanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kita sudah terlalu menggampangkan pelayanan. Hidup kita sembarangan dan kita datang. Maaf saudara, sorga itu mulia. Tidak sembarang orang bisa masuk sorga. Anda ke istana presiden aja tidak sembarang. Ada yang namanya aturan, protokol untuk engkau bisa menghadap presiden. Apalagi yang mau masuk surga yang mulia, yang kudus, yang agung. Anak-anak muda, jaga hidupmu. Jaga hidupmu. Walaupun engkau dibilang kampungan, gak merokok, kampungan, gak ngedrugs, biar aja. Yang para wanita, jaga tubuhmu, bait kudus, jangan dipameri itu tubuh. Ya, paha ayam lebih murah, lebih mahal daripada pahamu. Kentucky lebih berharga. Ya, dipamerin, pakai baju. Ya, maaf, kebuka-buka di atas sini. Tubuhmu itu bait Allah. Alkitab berkata, kalau laki-laki melihat wanita lalu tergerak birahinya, dia sudah berbuat zina di dalam hati. Pertanyaannya, kenapa ada laki-laki lihat wanita tergerak birahinya? Karena wanita ini membawa roh persinahan. Amin. Saudara, ya ayo kita benar-benar menjaga hidup. Supaya dalam rumah tanggamu ada sorga. Sebagai anak muda, jaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan.
Nggak bisa sembarangan. Jangan terikut dengan dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Nggak apa-apa engkau dibilang kuper, nggak apa-apa engkau dibilang kuno, nggak apa-apa engkau dibilang kolot, nggak ikut bergaul, biarin aja. Yang penting engkau berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang lebih mulia. Sekarang ini dosa menjadi begitu biasa, saudara. Ya, lalu saya pengen bicara dari kita karakter. Bagaimana kita mengalami perubahan dalam hidup kita? Kita buka bersama Yakobus 4 ayat 1 dan 2, saudara. Kenapa sebuah rumah tangga keluarga tidak berbahagia? Keluarga itu terdiri dari banyak orang, suami, istri, anak-anak. Semua itu punya ego. Ya. Yakobus 4 ayat 1 dan 2, kita baca bersama 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa di antara kamu? Bisa ditayangkan ayatnya, Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Tidak afdol kalau jemaat itu tidak baca ayat. Ya, biar nyantol. Jadi tidak hanya sekedar mendengar. Kalau saudara ada di HP, boleh buka saudara ya, baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kenapa terjadi pertengkaran dalam sebuah rumah tangga? Kita menginginkan sorga, ternyata yang ada neraka. Nggak ada damai, apalagi sukacita, yang ada pertengkaran. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Tuhan menciptakan manusia itu dengan nafsu. Ya, kalau nggak ada nafsu itu bahaya. Nafsu itu, nafsu makan satu, ya. Kalau kita nggak nafsu makan harus ke dokter kan, dikasih obat. Nafsu makan. Nafsu makan yang normal itu sehari 3 kali. Ya, kalau sudah jadi hawa nafsu, nah itu makannya sehari 10 kali. Dikit-dikit makan. Ya sampai temennya mau dimakan. Istri temen mau dimakan, ya uang temen dimakan, ya. Semua dimakan karena hawa nafsu, ya. Tidur itu nafsu, saudara. Tidur yang normal satu hari berapa jam? 8 jam. Tapi kalau orang kena hawa nafsu tidur, tiap hari pengennya tidur, nggak kerja, nggak apa, tidur terus ya. Bangun pagi tidur lagi, makan lagi, tidur lagi. Ini namanya hawa nafsu. Seks itu nafsu. Tuhan ciptakan kudus untuk suami istri. Tapi kalau orang kena hawa nafsu seks, ya, akhirnya dia jajan di luar sama pelacur, sama perempuan di mana, ke panti pijat, melakukan hal-hal itu namanya kamu sudah kena hawa nafsu. Kenapa ada pertengkaran, ada sengketa di dalam diri kita? Karena hawa nafsu yang saling berjuang tadi. Ya, suami kena hawa nafsu seks, sudah begitu tiap hari nonton film porno. Akhirnya berbohong sama istri. Ya, banyak di Indonesia ini, di sini tidak ada. Sini tidak ada di Indonesia, ya saya bawa kasus Indonesia aja. Ya, akhirnya banyak kenalan perempuan-perempuan, ya. Sampai maaf saudara, ada orang konseling sama saya, suaminya itu bisa melakukan hubungan lewat aplikasi. Sekarang tuh banyak di Indonesia, saya nggak tahu kalau di sini. Ya, jadi dia bayar gitu, gesek pakai kredit card, lalu dari aplikasi itu perempuan nanti buka baju dan lain sebagainya, itu ada. Ya, dan ada juga yang akhirnya ketemu, ya, lalu panti pijat, lalu mulai catat nomor HP. Kalau sudah begitu, HP di password. Di sini ada suami istri yang HP-nya nggak boleh saling buka. Kalau ada angkat tangan loh. Saya serius ini. Suami itu jadi satu loh sama istri. Nggak ada yang perlu kita tutupin. Ya, kalau perlu HP tuker-tukeran, amin. Suami jangan kau pasang password HP-mu. Istri ditempatkan Tuhan di sampingmu itu untuk menjadi penolong. Ya, supaya engkau tidak jatuh dalam kenajisan. Engkau nggak jatuh kepada perempuan jalang, kata firman Tuhan. Sekali engkau terpeleset, kata Alkitab, engkau masuk ke dalam dunia arwah-arwah. Kematian akan mengikuti engkau. Ya,
Dan orang kalau sudah jatuh dalam persinahan, usahanya jatuh, semua akan jatuh, saudara. Dan saya banyak konseling sekarang orang-orang gitu ya. Lalu dia tulis di HP-nya, mulai diganti nama, tukang gas, tukang sedot WC. Sampai istrinya tanya, itu tukang sedot WC malam-malam HP telepon kamu terus kenapa? Ada yang mau disedot malam-malam. Tulisannya tukang sedot WC. Nah ini bapak-bapak ini ya, bertobat loh ya, bertobat. Ya, ada lagi Wanti ditulis Wanto, padahal Wanti. Istrimu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bapak-bapak, Tuhan tahu. Ibu-ibu juga begitu. Sekarang yang selingkuh itu bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu banyak. Ya, bertobat ibu-ibu. Di Jakarta ada oma-oma umur 60 selingkuh. Konseling sama saya, Bu Debi, saya mau konseling sama ibu di ibadah kan. Ya udah sekarang saya, Bu. Sekarang saja saya punya waktu, Bu. Enggak, nanti kalau ibu pulang saya minta nomor HP ibu aja. Saya enggak sampai hati ngomong di sini. Saya pulang dia telepon, Bu, saya yang tadi, Bu. Saya sekarang sudah umur 60, mau 62, 61. Oh iya. Oma ya berarti iya. Bu, saya tadi mau ngomong sama ibu, doakan saya, Bu, saya ini jatuh. Jadi saya bilang, makanya Oma kalau jalan hati-hati. Karena sekarang kan musim hujan, licin, apalagi kalau di tempat yang basah. Aduh Oma ya, jadi apa yang patah Oma? Bukan itu, Bu, jatuhnya. Terus jatuhnya kenapa? Saya selingkuh, Bu. Langsung saya tanya, Oma, minum vitamin apa? Hebat loh ya. 62 tahun selingkuh tuh hebat loh. Ya, vitaminnya apa itu? Orang itu kan udah menginjak 60 udah siap-siap ya. Kan bentar lagi di absen. Bener nggak? Siap-siap, hidup disiapkan, baju untuk dipeti sudah disiapkan. Nanti petinya yang ada gambar Tuhan Yesus. Kan begitu tuh ya. Karena Alkitab bilang 70 sudah dijemput. Oma umur 62 selingkuh. Bagaimana ceritanya Oma? Jadi begini Bu Debi, saya itu tadinya kerjaan saya jaga cucu di rumah anak. Terus cucu saya bilang, Oma nggak main Facebook? Terus dia bilang, enggak, itu HP-nya Oma canggih loh. Bisa loh Oma main Facebook. Oh gimana? Sini Oma, aku download, nanti saya ajarin caranya Facebookan. Hati-hati Oma, banyak cucu menyesatkan Oma di akhir zaman. Cucu menyesatkan Oma dan Opa. Lalu dia kasih HP-nya, di-download lah aplikasi Facebook, lalu ditulis, Oma namanya siapa? Sini Oma saya foto, buat foto profile. Iya, di foto. Habis itu sudah diajar Omanya, caranya Facebook kan gini Oma. Oma punya teman lama nggak? Orang normal, ditanyain teman lama, yang diingat siapa? Ih, normal semua ya? Masih ingat-ingat mantan? Kayak tadi dong reaksinya, lihat mantan, langsung balik kiri. Pak Joko tadi reaksinya, saya tanya, hebat Pak, ada istri Bu. urusan panjang di rumah itu. Ya, soalnya ada istri Bu. Ya, dia bilang, ya akhirnya dia sebutinlah nama mantannya waktu di SMA. Sama cucunya dicari nama opa itu. Muncul fotonya, dia bilang, Oma yang ini ya? Iya, kayaknya garis-garis mukanya masih sama dulu. Namanya soulmate kan tidak bisa dibohongi toh. Lalu diajari sama cucunya, Oma mau chattingan sama dia. Ini caranya gini Oma, chattingan. Ditanya sama cucunya, halo apa kabar, masih ingat saya? Dibalas sama opanya, iya ampun, lama aku mencarimu. Ternyata opa juga biar tua-tua masih romantis. Opa bilang, lama aku mencarimu, sekarang akhirnya kita ketemu. Masih ingatkah kau waktu kita di bawah pohon dulu SMA? CLBK, cinta lama belum kelar. Ya, jadi saudara akhirnya mereka, ya namanya mantan, yang diingat yang apa? Yang dulu-dulu. Ya, ingat nggak dulu, waktu kucing belum berbulu? Masalah dulu.
Saya bilang gini, Oma itu kan cuma di Facebook, nggak apa-apa. Sekarang Oma tutup lagi Facebooknya. Kalau tidak siap iman, tidak usah Facebookan Oma. Nggak apa-apa, nggak gaul. Bu Debbie bukan cuma itu Bu, makanya saya ini mau konseling sama Ibu. Kenapa? Kami sudah sering ketemu dan melakukan hubungan. Astagfirullah subhanallah. Saya bilang, Oma ikhtifar, Oma. Ikhtifar. Saya tanya, itu Opa rumahnya di mana? Oma tinggal di Jakarta. Opa di mana? Di Kalimantan. Terus bagaimana ketemunya Oma? Ya kalau kangen dia datang ke Jakarta Bu. Lalu kami ketemu di hotel Bu. Lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan. Jangan bilang tidak diinginkan. Kalau tidak diinginkan tidak terjadi. Orang chatting-chattingan itu kan meluap tuh. Namanya manusia. Hawa nafsu dipupuk. Ingat yang dulu-dulu, begitu ketemu Kopi Delta, kenapa nggak di restoran? Bookingnya di hotel. Di hotel itu cuma ada bantal dan kasur. Kalau masuk hotel pasti pengen bobo. Iya nggak? Saya bilang, Ibu, itu bukan iblis. Itu engkau mencobai iblis. Engkau ketemu di hotel. Jadi ibu sekarang mau terusin apa bagaimana? Makanya saya tadi dengar khotbahnya ibu, saya kayak ketampar-tampar Bu. Enggak ketampar, saya tendang kau. Kebangetan saudara. Itu yang tua loh, umur 62 tahun. Ya, umur 62 tahun. Jadi setan ini sekarang, makanya saya bilang kan tadi malam, kita ketik kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Di sekeliling kita ini isinya semua roh-roh jahat. Sekarang kitalah yang harus memutuskan, apakah aku ini mau sungguh-sungguh ikut Tuhan atau mau ikut daging. Amin saudara. Dari mana datangnya akhirnya kalau sudah jatuh dengan hawa nafsu? Ya kita bersengketa di rumah, istri ribut sama anak-anak. Jadi dan orang itu saudara, saya melihat banyak yang saya layani di Jakarta. Ketika jatuh dengan perempuan, dia lupa anak, dia lupa istri, dia lupa Tuhan. Hati-hati bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Tidak ada yang amin nih bapak-bapak ini. Aminnya yang rela gitu. Jangan engkau membuka celah. Kalau ada perempuan di Facebook, di WA, di apa, gangguin, godain, jangan. Ya kalau bisa kasih tahu istrimu. Nggak rela. Ya. Nah, Pak Lukas amin. Cuma Pak Lukas toh, yang lain ikut-ikutan sama. Pak Jimmy amin. Amin. Soalnya kakinya diinjak tuh. Ya. Saudara, karena Alkitab bilang roti yang dimakan sembunyi-sembunyi itu nikmat memang. Engkau nikmati yang begitu, nikmati tanpa engkau sadari. Sedang dibawa, Alkitab bilang kitab Amsal, laki-laki yang terperangkap dalam perempuan jalang, engkau sedang menuju ke dunia arwah-arwah, dunia orang mati. Ya, kalau engkau mau bertobat, ada ibu-ibu konseling sama saya, Bu Debbie suami saya selingkuh Bu, nggak bisa dibilangi, saya sudah kasih tahu firman, malah pulang jam 3, kadang nggak pulang sama selingkuhannya. Jadi saya harus berdoa seperti apa Ibu Debbie? Doa Bu, ganti sekarang doamu. Dulu ibu berdoa gimana? Tuhan jamah suamiku biar bertobat. Sekarang doanya ganti. Gimana Bu Debbie? Tuhan hajar suamiku. Jadi saya doa gitu Bu Debbie, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Bilang, Tuhan hajar suamiku supaya dia bertobat. Satu kali suaminya pulang. Dia bilang, kenapa kamu gak marah-marah? Enggak apa-apa, saya sudah berdoa buat kamu. Bu Debbie ajari saya berdoa. Oh doa apa? Tuhan hajar suamiku. Kaget dia. Tiba-tiba telepon saya bunyi dong. Saya angkat, halo. Ini dengan pendeta Debbie Basir? Iya. Pendeta macam apa kau itu? Kenapa? Kenapa kau ajari istri saya berdoa hajar suamiku Tuhan? Pak, jangan terlalu kegeeran kau. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau bapak masih dikasihi, bapak dihajar Tuhan bertobat. Kalau enggak, mati di hotel lu lagi bersinah. Binasa kau masuk neraka. Teleponnya langsung putus. Nit.
Akan berperang kita, saudara. Orang-orang yang hidup dalam dosa, ketika kita kasih tahu, justru kita yang akan salah. Ya, makanya doa kita harus berdoa supaya orang itu mengalami terang Tuhan. Ya, dan saya tuh bingung kalau masih banyak orang yang berkata Kristen tapi hidupnya belum berubah, saudara. Ya, saya pengen lihat dulu siapa yang sudah berubah hidupnya, ya. Yang merasa saja, ya. Saya berubah loh, Bu. Dulu saya ini pemarah banget, sekarang ya senyum terus, ya. Enggak marah-marah lagi, ya. Bapak-bapak, saya Bu berubah, Bu. Dulu saya pelit banget. Ya, sering sembunyikan duit, tapi sekarang saya udah nggak pelit lagi. Tolong, yang merasa sudah berubah saja, yang merasa sudah berubah. Ya, nggak ada loh yang berubah. Lalu saudara ngapain aja selama ini? Dengar khotbah di gereja, baca Alkitab, tapi nggak berubah hidupnya, terus ngapain? Dengar saudara, kalau Tuhan datang, dia nggak tanya karuniamu berapa. Tuhan nggak tanya karuniamu berapa hebat. Ya, kamu berapa depositmu di bank? Enggak, dia akan tanya, berapa banyak engkau melakukan kehendakku? Ya. Bahkan sekalipun engkau pendeta, ngaku-ngaku nanti Yesus berkata, ketika aku datang kali yang kedua, banyak orang akan mengaku, Tuhan, aku bernubuat loh demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Aku bangkitkan orang mati demi namamu, tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku, pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Tetapi marilah kamu, hai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Waktu Yesus datang, dia nggak tanya, saudara dari gereja mana? Ya, dia nggak ngomong begini, yang GBI sebelah kiri, YHS tengah, Katolik sebelah kanan, HKBP di pojok. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Tuhan tidak mencatat denominasi gereja di sorga. Sering kali denominasi bikin kita berperang. Padahal bukan itu yang terpenting. Nggak usah terlalu bela denominasi. Bela nama Tuhan Yesus, katakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan gagal fokus, jangan salah arah. Supaya hidup kita benar, ketika Tuhan datang, kita kedapatan berkenan. Orang Kristen tuh yang dibela yang aneh-aneh. Rela berdebat, kepahitan, bukan yang esensi. Karena kita ini selalu lupa berkaca siapa kita. Apakah kita sudah berubah atau belum? Apakah Tuhan sudah berkenan? Kunci dari berkat Tuhan itu tercurah atas hidup kita. Cuma ada di satu hal, perkenanan Tuhan. Katakan amin. Saudara, hidup kita diberkati, itu cuma satu kuncinya. Waktu Tuhan berkenan atas hidup kita. Percuma mau cari muka sama orang kaya, mau cari muka sama pejabat, mau cari muka sama siapa kita? Mending cari muka sama Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Kalau engkau dapat perkenanan Tuhan, engkau dapatkan semua-muanya di dalam hidup ini. Cuma satu, saudara, minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sebab ketika Tuhan berkenan, dia bukakan tingkap-tingkap langit bagi orang-orang yang berkenan di hatinya, saudara. Katakan, amin. Jangan gagal fokus. Jangan kejar sesuatu yang bukan fokusnya Tuhan. Tapi mari kita kejar. Alkitab berkata Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Ya, dan yang dikenal Tuhan bukan yang bergelar pendeta, bukan STH, MTH, hahaha. Jangan bangga dengan hal-hal atribut kekristenan. Kalau engkau hidupmu tidak berubah, Tuhan tidak kenal kita, saudara. Ya, Alkitab bilang Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, dan orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan dosa dan kejahatan. Itu yang terpenting di dalam hidup ini. Rasul Paulus begitu menyadari bahwa dia tadinya orang yang berdosa, kotor hidupnya. Tapi ketika Yesus datang, Tuhan mengubahkan. Kenapa kita berubah? Waktu kita buka hati. Saya tadi malam bersaksi di tempat ini, saya bilang, waktu saya bertobat terima Yesus, saya baca Alkitab. Ketika saya baca Alkitab, Alkitab kasih tahu semua kekotoran saya. Kenapa kita baca Alkitab? Supaya kita tahu kelemahan kita tahu dosa kita, dan kita bisa memperbaiki diri. Firman Tuhan berkata, sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Bapa, itu berguna untuk apa? Memberi nasihat, mengubah kelakuan. Nah, kita ini baca Alkitab tiap hari itu apa, saudara? Kalau kita ini nggak berubah. Yesus datang mengubahkan hidup kita. Ya, supaya kita ini yang dulunya berdosa, pemarah, pelit, ya,
kepahitan, banyak percabulan, selingkuh. Waktu kita terima terang itu, Natal itu, kita nggak lagi hidup di dalam kegelapan. Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar. Ya, dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ya, ayat 16 dikatakan, ya, namun justru karena itu aku ini dikasihani. Karena dia dulu banyak dosa, dia dikasihani sama Tuhan, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jangan berhenti di situ kalau baca Alkitab. Sehingga banyak orang merasa kalau dia berdosa semakin dikasihi Tuhan. Aku ini semakin berdosa semakin dikasihi Tuhan loh. Karena semua karena kasih karunia. Ya, hati-hati saudara. Saat pertama kita terima Yesus itu karena kasih karunia. Saya menerima Yesus tahun 95. Waktu itu saya mau bunuh diri. Hidup saya kotor, penuh dosa. Dan iblis bilang, hidupmu sudah hancur, masa depanmu hancur. Bunuh diri. Waktu itu saya mau bunuh diri. Tapi justru karena saya banyak dosa, saya dikasihaninya. Tuhan menunjukkan seluruh kesabaran, kemurahan, kasihnya itu. Karena saya ini banyak dosa dan saya pengen mati. Lalu Tuhan datang kepada saya, sebab ada sebuah kerinduan di hati saya yang berkata, Tuhan, siapa engkau? Tunjukkan dirimu kepada saya. Lalu Tuhan datangi saya secara pribadi. Lalu ketika saya terima Tuhan Yesus di hati saya, Natal itu saya alami dalam diri saya mulai berubah. Saya cari gereja, saya mulai baca Alkitab. Apa yang mengubahkan saya? Waktu firman Tuhan saya baca. Bukan nasihat orang tua saya dari dulu nasihatin saya, jangan pulang malam ya. Saya dilarang pulang malam, saya pulang jam 12 malam. Dihajar saya, rambut saya dijambak, mau dibotak kepala saya saudara. Ya, papi saya bilang, besok kalau kamu pulang jam 12 malam, saya gantung kamu. Saya besok nggak pulang jam 12 malam, saya pulang jam 2 malam. Semakin ditekan, saya semakin memberontak. Bapak Ibu, engkau nggak bisa mengubahkan anakmu hanya dengan nasihatmu. Mereka perlu terang Kristus. Mereka perlu firman Tuhan. Ya, kenapa Tuhan selalu berkata kepada raja-raja Israel, Tuhan ingatkan Daud, peringatkan kepada anak-anakmu, hormati Tuhan. Supaya panjang umurnya, supaya mereka melihat kemuliaan dan aku mengokohkan kerajaanmu. Hormati Tuhan. Cuma firman Tuhan yang bisa mengubahkan. Waktu saya terima Yesus, saya baca Alkitab. Tadi malam saya saksikan, saya tulis semua urutan dosa saya. Waktu saya baca Alkitab, saya baca di situ, jangan marah. Tinggalkan panas hati. Karena amarah itu membawa sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya catat satu dosa saya ini, pemarah. Besok saya baca Alkitab, jangan pelit. Orang pelit tidak masuk surga. Saya catat, saya pelit. 2, dosa saya pelit. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Amin Bapak-Bapak. Yang pelit bilang amin. Ya. Saudara, kita perlu mengaku. Alkitab bilang, Yesus itu datang. Ya, karena hanya orang sakit yang butuh dokter. Yesus datang sebagai tabib yang ajaib, memulihkan, menyembuhkan. Tapi bagaimana mungkin engkau bisa disembuhkan kalau engkau nggak merasa engkau sakit? Orang Kristen itu tidak pernah merasa sakit, padahal banyak yang sudah sakit jiwa. Saudara marah-marah, tukang tersinggung itu sakit jiwa loh saudara. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau engkau marah, berantem suami istri, nggak bicara 3 hari 3 malam, kau lagi sakit jiwa itu, bentar lagi gila. Loh bener. Ya, hati-hati loh, kita harus. Makanya Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau marah sama seseorang, berkatakan pada jiwamu, hei jiwaku, jangan marah ya. Tinggalkan panas hati itu. Aku mau melepaskan pengampunan. Itu kekristenan saudara, itu orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Tapi banyak orang Kristen, hidup sih, ngomongnya Kristen sih, tapi hidupnya masih diikuti setan. Tapi dia tidak merasa. Saya pernah melayani ada seorang ibu di Jakarta. Dia kena COVID, saudara. Setelah kena COVID itu, ya dia koma. Waktu dia kena COVID, dia koma di rumah sakit. Waktu dia kena koma, ya saya ditelepon, saudara. Mamanya bilang, Bu, doain anak saya, Bu. Dia kena COVID, dia koma, Bu. Gini. Saya bilang, Bu, percaya ya. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Sudah, tidak usah takut. Tidak mati kalau belum waktunya mati. Akhirnya benar, anaknya itu melewati masa kritis setelah beberapa hari.
Dia sembuh. Mamanya telepon saya lagi. Bu Debbie, terima kasih Bu, anak saya sudah sembuh, sudah sadar, sekarang sudah pindah ke ruang biasa. Tiba-tiba seminggu kemudian, Bu, ada yang aneh dengan anak saya. Kenapa? Sejak dia sembuh dari koma itu, sekarang dia bisa lihat setan dengan mata. Dengan mata jasmani. Dia bisa lihat setan, Bu. Ya. Tadinya tuh enggak bisa. Saya bilang, masa iya sih, Bu? Iya, bener. Coba anak ibu suruh telepon saya besok. Besok saya ditelepon sama anaknya. Dia bilang, Bu Debbie, tolong saya, Bu. Saya sangat terganggu, Bu, dengan ini. Masa saya bisa lihat setan kasat mata, Bu? Lah saya ini dokter, saya kerja di rumah sakit. Saya masuk di ruang ICU, itu setan. Semua isinya, Bu. Kuntilanak, yang model monster, yang model ini. Aduh, saya tiap hari menengking, Bu. Kadang saya lagi tangani pasien, tiba-tiba dari bawah kolong keluar kepala. Saya teriak, aduh Tuhan. Lalu ya pasiennya tanya, kenapa Bu dokter? Ada kecoa. Karena saya takut, Bu, dia bilang. Ya, lalu dia bilang, saya pergi sama suami saya ke air terjun di hutan, Bu. Itu isinya di hutan tuh setan semua, tapi setannya beda sama di kota. Ya, setannya itu di hutan tuh modelnya monster, kayak binatang begitu. Dia punya mata 5, kepalanya berapa. Saya ada di depan saya, itu satu keluarga bawa anak baby. Itu babynya nangis, teriak-teriak, Bu. Saya yakin karena dia lihat juga itu setan di bawah pohon. Dan saya lihat, Bu, setan itu. Banyak setan bergelantungan. Sampai saya syok begitu melihat itu. Terus saya bilang, terus, aduh Ibu, saya makanya mau minta Ibu tolong doain saya. Ibu bisa tutup nggak penglihatan ini? Saya bilang, aduh, buka aja saya nggak tahu, apalagi tutup ya. Saudara, engkau kalau jadi pendoa atau hamba Tuhan, nggak usah sok sakti. Sekarang banyak pendeta jual-jual karunia. Bertobat ya, nggak usah sok sakti. Ya, apalagi kalau orang kaya. Didatangi, ada saudara satu orang, teman saya, dia tahu ini kaya, didatangi, Bu. Saya melihat di belakang ibu itu ada roh jahat. Jadi saya mau memperisai ibu. Ibu enggak usah takut. Setiap hari saya akan berdoa peperangan buat ibu. Makanya kau juga jadi orang Kristen. Jangan bodoh, baca Alkitab, amin. Biar kau undang pendoa kelas kaliber apa? Kalau hidupmu enggak bertobat, kau tidak bertobat, sungguh-sungguh melakukan firman, setan datang di rumahmu. Enggak ada kayak begitu-begitu. Saya nggak percaya yang begitu-begitu. Teman saya dulu ada begitu. Bu, saya ini katanya diganggu setan, Bu. Tapi saya sudah diperisai sama pendoa-pendoa saya. Mereka itu kalau saya kemana-mana berdoa. Terus udah gitu, saudara, ada orang-orang yang agak-agak gila ya. Datang di belakang saya, mau cabut ya, Bu. Ada setan di belakang ibu. Sebentar saya cabut. Ibu rasa nggak? Rasa nggak? Ya, kalau ketemu saya itu rasa nggak? Rasa berak saya. Aneh ya, saudara. Jangan kau mau dibodoh-bodohin, ya. Jangan, ya. Saya sudah banyak temui gitu. Kemarin juga ada orang minta didoakan saya di Surabaya, orang kaya. Bu Debbie doain saya ini stres, banyak masalah. Kemarin saya baru di telepon seorang pendeta. Dia bilang dia lihat saya diserang kuasa gelap. Jadi dia akan berdoa buat saya, dia kirim, dia nanti akan perisai saya dengan pendoa-pendoanya. Ya, terus ibu disuruh apa? Enggak, dia cuma bilang, ibu tenang saja, saya sudah perisai ibu. Habis itu kan bisa minta nomor rekening Pak Pendeta. Kau jangan jual-jual karunia, enggak usah kau rekayasa Tuhan. Untuk mendapatkan berkat tidak perlu jual-jual yang begitu. Amin. Orang Kristen juga buka mata. Jangan kau pikir setelah kau didoakan pendeta siapapun, terus kau sembuh, kau enak-enak. Kalau kau tidak bertobat, setan datang. Setan datang, ya, hati-hati saudara. Lalu dia bilang gini, ibu tolong ibu tutup ini penglihatan. Saya bilang bagaimana bisa saya tutup, orang buka aja saya nggak tahu. Tapi kita berdoa ya, minta Roh Kudus. Karena dia bilang begini, saya lihat Bu, ada orang yang saya kenal itu datang ke rumah. Orang ini setiap orang dekat dengan kita Bu, ya sudah seperti keluarga. Tapi ketika saya baru keluar rumah sakit, saya lihat dia datang ke rumah Bu. Dia datang itu di kakinya itu diganduli makhluk, modelnya kodok, tapi wajahnya perempuan. Itu gantung di kakinya tuh kanan kiri Bu. Sampai saya takut Bu, waktu saya lihat, mengerikan sekali. Saya bilang sama dia, kodok itu kan lambang roh persinahan. Mungkin dia baru pulang dari tukang panti pijat. Makanya diikuti Rosina. Jadi saya bilang sama dia gini, bagus juga kok bisa lihat setan ya. Jangan ditutup, saya ajak kau nanti pelayanan. Saya mau ke Makassar. Biar kau lihat itu orang-orang ada kodok atau kadal atau biawak atau komodo itu yang bergantung di kaki dan di kepalanya. Tapi
Tapi saudara percaya nggak, di alam roh itu begitu loh saudara. Saya percaya itu, benar. Saya bilang kalau dia diganduli binatang model kodok begitu, itu sudah pasti ada roh persinahan di dalam dirinya. Nah, Alkitab berkata saudara, peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Peperangan kita melawan roh-roh itu. Nah, saya bilang sama dia, ya udah nanti kita berdoa. Waktu saya ketemu dia, saudara, sama saya, sama suami, ya. Jadi waktu itu ada acara kebetulan di rumahnya. Ada ibu-ibu lewat, dia begini, Terus saya tanya, kenapa? Ibu itu gelap. Ada awan gelap. Ya, mungkin ada banyak kepahitan atau apa, tapi dia bisa lihat. Saya takut waktu mau ketemu dia. Jangan-jangan dia bilang, ibu ada komodo. Saya takut juga, saudara, kan. Lalu saya tanya sama dia. Saya bilang, maaf ya, saya ini jadi takut loh ketemu kamu loh. Kamu lihat di saya ini ada apa? Ngomong jujur loh ya, jangan kamu bohong lah. Di depannya Ibu Debbie itu ada sinar. Tuhan, haleluya. Untung bukan awan mendung. Tapi saudara, memang di alam roh seperti itu. Setan tuh tahu hidup kita. Tuhan pun tahu. Makanya kau mau pura-pura rohani, enggak usah. Bertobat, amin. Habis khotbah selingkuh, habis WL selingkuh, khotbah tapi kepahitan, ya tidak mau mengampuni, itu ada loh. Itu gelap loh hidup kita ini. Dan itu akan menghalangi berkat Tuhan. Dikatakan di sana, justru karena aku ini banyak dosa, kasih Tuhan itu dinyatakan dalam hidupku. Tapi bukan berarti kau dosa terus supaya semakin dikasihi Tuhan. Dikatakan begini, sebagai orang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Supaya apa? Dengan demikian, aku menjadi contoh. Aku menjadi role model. Buat apa? Buat mereka yang kemudian nanti akan percaya juga kepada Yesus karena melihat hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi orang melihat gini, dulu dia itu kenapa ya bisa begitu ya? Saya ketemu teman-teman sekolah saya yang dulu, semua ngomong gini, ya ampun Dep, enggak nyangka ya kalau kamu tuh jadi pendeta ya. Enggak ada yang nyangka, karena mereka tahu bagaimana hidup saya dulu. Kita harus berubah. Bukan apa-apa, kita nggak bisa tipu setan. 2024 kita akan masuki, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Masa yang sulit akan datang, karena itu yang pasti. Yang ditulis oleh firman Tuhan, bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tapi Alkitab bilang, orang yang hidup sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan, mereka yang akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu akan sempurna di dalam hidup mereka. Katakan, amin. Bahkan Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dia percayai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan di hari-hari ini, saudara. Marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, jangan sampai ada kodok, kadal, komodo, biawak gantung di badan kita ini. Ya, hati-hati. Jadi waktu malam itu selesai ibadah di rumahnya, saya masuk ke kamar dan saya berdoa dengan dia, saya ambil gitar, saya naikin pujian, saya bilang minta sama Tuhan, hari ini Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus yang akan melepaskan. Kalau kamu merasa terganggu lihat-lihat setan begitu, bilang Tuhan saya mau ditutup mata ini supaya saya nggak bisa lihat yang begitu. Ya, akhirnya kami berdoa, setelah selesai berdoa ya saya cuma tumpang tangan pulang. Besoknya saya telepon dia. Saya bilang, bagaimana? Masih lihat? Puji Tuhan Bu, sudah tidak. Ya, sudah tidak bisa lihat lagi sekarang. Puji Tuhan. Saya bilang sebenarnya sih saya maunya jangan ditutup. Ya, karena gereja butuh orang-orang begitu. Ya, tapi ada yang ngaku-ngaku sih. Jadi saudara jangan percaya karena banyak yang ngaku-ngaku. Biasanya kalau yang bisa lihat gitu malah dia nggak suka, nggak mau. Saudara, mari ya kita hari-hari ini akan diuji oleh Tuhan. Natal itu apa? Natal adalah peristiwa Kristus datang di hidup kita. Saya kemarin pelayanan, saya tutup dengan kesaksian ini. Saya kemarin pelayanan di Surabaya. Lagi saya di ruang pembicara menunggu ibadah yang berikutnya. Ada pengerja masuk, Bu Debbie, ada seorang jemaat. Katanya dia jemaat ibu di YouTube. Dia mau ketemu ibu. Dia dari Balikpapan, dari Kalimantan. Dia khusus datang ke Surabaya karena kepengen ketemu ibu.
Oh, ya yaudah, kasihan Bu, jauh-jauh, yaudah suruh masuk, saya bilang. Dia masuk, saudara. Begitu masuk, dia peluk saya, langsung nangis. Ibu Debbie, terima kasih. Ibu, terima kasih. Saya ini menjawab kerinduan almarhum suami saya yang meninggal 2 bulan yang lalu. Dia minta saya harus ketemu sama Ibu Debbie untuk mengucapkan terima kasih. Ya, dan nanti saya juga mau foto sama ibu. Fotonya ibu mau saya bawa di kuburan suami saya. Aduh, agak horor ya. Agak horor saya bilang ya. Ibu jangan ditaruh di kuburan foto saya ya ibu ya. Enggak Bu, saya cuma mau kasih lihat sama suami saya. Kenapa Bu? Ibu, saya mau bersaksi sama ibu. Saya menikah 29 tahun dengan suami saya Bu. Itu suami itu kayaknya orang benar-benar pendosa berat. Kenapa ibu bisa bilang begitu? Pertama Bu, dia itu penjudi. Judi itu bukan 100-200 juta Bu, miliar Bu. Yang terakhir itu 5M, dia terikat judi. Setelah itu rumah digadaikan, sertifikat semua digadaikan untuk judi. Saya makan dan anak-anak dengan uang pinjem, utang untuk makan. Kasihan ya ibu, iya Bu, saya menderita. Yang kedua, bukan hanya itu, suami saya ini terikat narkoba. Saya kalau lihat dia mabok lagi pakai barang di kamar, ibu ya saya itu sampai nangis, cuma bersujud di kaki Tuhan. Pakai narkoba. Yang ketiga Bu, saya tahu-tahu saya lihat di IG itu ketemu ada cewek foto sama suami saya udah bawa anak 2. Dia tulis selamat ulang tahun sayangku. Papanya anak-anak. Lalu ditanyalah sama suaminya, dia bawa foto itu, ini kamu ya? Kamu sudah punya anak dengan perempuan lain? Yang ada Bu, saya pikir dia menyesal, kaget, saya tahu saya dihajar, dipukulin saya sampai babak belur di lantai dan jari kaki saya putus. Dan saya bersimbah darah di lantai Bu, saya pikir dia akan kasihan atau bawa saya ke rumah sakit. Dia bilang gini, mati aja kau sekalian. Ibu-ibu, adakah di antaramu yang punya suami model begini? Kalau ibu-ibu punya suami model begini, kira-kira mau diapain? Bikin kopi, kasih sianida. Ya, banyak yang memilih seperti itu, tapi itu tidak boleh. Itu adegan berbahaya. Bisa mati orang. Tapi istrinya bilang, saya menemukan channel ibu. Dari 2019 saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu. Ibu selalu bilang, berdoa buat suami yang belum bertobat. Minta sama Tuhan, supaya Tuhan pulihkan, jangan bercerai. Saya itu setiap kali ada ibu-ibu konseling, Bu Debbie, suamiku tuh pemarah Bu, selingkuh Bu, pelit Bu. Saya bilang berdoa Bu. Enak aja Ibu Debbie suruh berdoa. Emang cuma bisa berdoa Bu? Ya habis ibu mau saya nasihatin apa? Alkitab bilang berdoa. Dia jawab lagi, kan ibu enggak rasa bagaimana suami saya. Saya bilang saya tidak mau rasa suamimu. Apa suruh kau pilih dia, itu nasibmu. Saya punya suami sendiri yang mau saya rasa. Kenapa kau suruh rasa suami kau kepada saya? Kasihan deh lu, bercanda. Enak aja, ya suruh saya rasa. Ibu nggak rasa sih bagaimana menikah dengan suami saya. Nggak mau saya. Tena. Siapa suruh kau kawin dengan dia? Pilihanmu sendiri toh. Suruh berdoa, lakukan firman, nggak mau. Lah terus ibu nyari saya ini buat apa? Ya saya mau dinasihati. Nasihat saya berdoa, nangis di kaki Tuhan. Saya sudah berdoa, sudah begini. Berarti belum sampai ke surga doamu. Masih kurang, ditambah puasa. Ya, harus sama puasa kah? Tetap bikinin kopi suamimu. Enaknya. Susah, saudara, susah. Gak mau berubah. Ibu itu bilang, saya dengerin khotbah ibu. Saya coba untuk berubah. Waktu saya pulang dari rumah sakit 3 hari, kaki saya disambung. Saya lihat suami saya peluk dia. Dan saya bilang, aku mengasihimu. Bayangkan, rumah udah digadaikan, uang habis buat judi, suaminya narkoba, punya selingkuhan anak 2. Nggak gampang saudara. Tetapi kalau engkau mau bayar harga, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ibu itu berkata, satu kali saya tiap hari dengerin khotbah Bu Debbie itu di kamar. Satu saat Bu, diam-diam dia dengerin khotbah ibu. Tiba-tiba dia dijamah Tuhan.
Dia dilawat Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bu? Dia mengalami pertobatan. Ketika dia dijamah Tuhan, dia menangis saat itu di hadapan Tuhan. Nggak usah lihat orang lewat, lihat saya saja. Kepo. Orang lewat. Gagal fokus kau. Ya, nggak usah gagal fokus, lihat saya saja, amin. Saudara, sampai di mana tadi? Tuh, orang lewat. Ya, saudara, akhirnya dia bilang, saya bertahan, Bu, saya doakan. Suami saya tiba-tiba dengerin khotbah Ibu. Dia dijamah Tuhan, dia nangis, dia bertobat. Dari situ setiap hari dia lebih rajin dengerin khotbah Ibu dari saya. Ya, tiap malam dia sudah gini, ayo Debbie Basir, Debbie Basir. Dengerin khotbah Ibu. Setiap hari ada 5-6 kali dia putar. Kalau dia tugas keluar kota, dia syuting. Nih, lagi dengerin khotbah, duduk di meja putar YouTube dengerin khotbah. Dia bilang sambil bercucuran air mata, dia mengalami Tuhan. Dan apa yang terjadi? Suaminya bertobat, dia tinggalkan semua dosanya. Dia kembali dengan istrinya dan mereka hidup dipulihkan Tuhan. Setahun dia bertobat, tiba-tiba terdeteksi ada tumor ganas di otak. Dia dioperasi, saudara, makanya dia nangis, dia bilang, Bu, di ruang ICU, suami saya terus minta diputerin khotbah Ibu. Dia sampai pernah beberapa kali manggil nama Ibu, bisa nggak Ibu Debbie datang ke sini? Saya mau berterima kasih, karena lewat khotbahnya aku mengenal Tuhan Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan, dan Tuhan mengubahkan kehidupannya. Tapi saudara, 2 bulan yang lalu, setelah operasi, suaminya dipanggil Tuhan. Saya berkata kepada dia, Bu, Ibu luar biasa. Coba kalau 29 tahun, Ibu tidak jalani dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan berdoa bagi suami, tidak akan ada suami yang diselamatkan bagi Tuhan. Tapi karena Ibu mau taat, Ibu sudah mengalami Natal itu dalam hidupmu. Yesus mengubahkan hidupmu. Makanya engkau mau mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi. Saya bilang, enggak apa-apa, Bu. 1 jari kaki yang putus sudah menghasilkan 1 jiwa yang bertobat. Saudara, jarimu belum putus toh? Enggak usah terlalu banyak mengeluh, amin. Bersyukur. Bilang, Tuhan, aku mau bayar harga. Ya, suamimu pelit, doakan. Supaya uang yang dia simpan, saudara temukan. Ya, ada yang bilang, ibu saya itu menikah dengan istri saya itu pintar cari uang, Bu. Saya simpan di mana itu uang, dia temukan terus. Ya, jadi banyak uang sial di rumah saya. Kenapa bisa sial? Udah diumpetin, lu temuin juga, sial banget tuh duit. Bapak Ibu, mari. Waktu Yesus hidup dalam hidup kita, lahir dalam hidup kita, rumah tangga kita diubahkan. Suami istri hidup dalam kasih sayang. Saya sama suami saya tiap hari pelukan loh. Lo bener kok ketawa? Kenapa sudah tertawa? Nggak pernah ya pelukan sama istrinya ya? Ya, tiap hari pelukan saudara. Ya, nggak apa-apa bangun pagi berpelukan. Terima kasih Tuhan buat suamiku yang luar biasa. Terima kasih buat istriku yang luar biasa. Amin. Coba suami istri yang datang lihat-lihatan bilang, Mah, Pak, besok kita pelukan ya. Cepat lihat istrinya, lihat suaminya, cepat. Jangan lihat istri orang. Jangan kau lihat suami orang. Lihat istrimu sendiri, lihat suamimu sendiri. Ya, ayo kita datangkan sorga di hidup kita. Hidup ini singkat, saudara. Jangan kau habiskan dengan bombe-bombe terus tiap hari. Berantem, marahan, ribut, tidak ada damai sejahtera. Sebab kerajaan sorga itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ayo kita mau berubah. Ayo kita mau berkata, Tuhan, Natal ini kami mau menjadikan sebagai momen untuk hidup kami diubahkan lebih dan lebih lagi. Waktu engkau berkenan di mata Tuhan, saudara, kita nggak perlu cari-cari berkat. Nggak perlu cari muka kanan kiri. Nggak perlu membangun sesuatu dengan pencitraan, kepura-puraan. Waktu Tuhan berkenan atas hidup seseorang, dia bilang, maka keinginan hatimu itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadikan tahun depan menjadi tahun perkenanan Tuhan di hidup kita. Katakan, amin saudara. Supaya Tuhan percayakan banyak perkara besar dalam hidup kita. Saya bersyukur, awal tahun lalu saya dapat visi Tuhan disuruh bangun sekolah Alkitab misi. Saya bilang, Tuhan, dari mana? Saya bukan orang kaya. Saya juga bukan orang pinter. Tuhan bilang, aku tidak cari orang kaya, aku tidak cari orang pinter. Karena banyak orang kaya tuli.
Tapi yang di sini semuanya mendengar. Lalu saya berlutut di kaki Tuhan. Oke Tuhan, saya mau. Aku cari orang yang beriman, kata Tuhan. Saya cuma berkata, saya mau Tuhan. Waktu sudah digambar, dikasih proposalnya, saya bilang sama suami, sekian miliar. Hah? Duitnya siapa bangun ini? Lalu saya bilang sama suami, ya terserah Tuhan lah. Saya bilang sama suami saya, gini, gampang. Nanti kalau sudah mau pembangunan, kita tulis aja rekening di YouTube saya. Ya, setiap malam yang nonton 50.000, kalau pagi itu hampir 100.000. Sekali live streaming. Sudah taruh aja pembangunan sekolah Alkitab sedang berjalan. Saudara yang mau menabur silahkan transfer ke rekening ini. Pasti banyaklah yang menabur. Tiba-tiba ketika saya mau lakukan itu, Tuhan tegur. Kamu mau mengandalkan kekuatan manusia? Silakan, aku ndak ikut-ikut. Saya bilang sama suami saya, jangan tayangkan nomor rekening di layar kaca, di layar YouTube. Kenapa? Tuhan bilang, silakan kamu sendiri, aku ndak ikut campur. Tapi ketika engkau mau mencari perkenananku dengan iman, maka iman akan melakukan banyak hal yang tidak terbatas oleh pikiranmu. Saya bilang kepada suami, berarti ndak jadi? Ndak usah. Saudara tahu, Desember ini kita mau peresmian sekolah itu sudah berdiri. Sudah jadi. Dan saya melihat bagaimana tangan Tuhan yang besar itu berperkara. Bahkan uang yang sudah kami siapkan untuk pembangunan, tidak kepake. Loh hebat enggak Tuhan? Wow enggak? Wow. Bilang Tuhan wow. Saudara, itu tidak hanya terjadi buat saya dan suami. Tuhan sedang mau mencurahkan berkat-Nya bagi orang-orang yang dikenan di hatinya. Makanya hari-hari ini, mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan pakai hidup kami. Ini suara hujan ya? Puji Tuhan ya. Lagi di sini hujan, tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya berdoa kemarin, Tuhan 2 hari ini jangan kasih hujan di Makassar. Karena saya dengar tiap sore hujan di Makassar. Ya, tapi puji Tuhan saudara. Ya, Tuhan melakukan yang terbaik. Kami melihat bagaimana Tuhan mencukupi. Terakhir aja saya bilang sama suami. Jadi kita khotbahnya bisa lama ya. Saudara nggak bisa pulang juga toh? Sampai jam berapa khotbahnya? Maunya sampai jam berapa? Anda puas, saya lemes. Saudara, saya bilang sama suami waktu sudah mau selesai awal Desember, saya bilang, Say, itu sekolah sudah mau jadi loh. Kita belum beli furniture loh. Itu semua sudah disumbang, saudara. Tiba-tiba orang, Bu, ibu lagi bangun sekolah misi ya? Saya mau sumbang kasur ya, dari pabrik kasur, sumbang kasur. Ibu lagi bangun ya? Saya dari distributor Panasonic. Semua yang berbau Panasonic saya kasih ya, Bu. Mulai dari AC, lampu, semua Panasonic. Ya silakan kirim ke sana. Dan saya nggak tahu orangnya siapa. Sampai hari ini saya juga nggak kepengen tahu. Saya nggak kirimi ayat tiap hari, enggak. Karena banyak orang itu kalau sudah tahu orang kaya dikirimi ayat tiap hari, enggak usah. Nggak usah direkayasa Tuhan itu. Ya, tiba-tiba saudara dari pabrik furniture, saya mau pelayanan di Malang. Ada orang WA, Shalom Ibu Debbie, saya jemaat mesbah doa Ibu. Ibu butuh furniture enggak? Kami punya pabrik furniture. Kalau kebetulan Ibu mau pelayanan di daerah Malang, Ibu boleh mampir di pabrik kami. Ibu lihat apa aja yang Ibu butuhkan. Saya dikirimin lemari, saya dikirimin. Kemarin saya bilang sama suami saya gini, kita belum beli bantal loh. Tapi ini sekolah misi yang termewah sih saudara. Ya saya dulu sekolah misi itu tidur di spring bed, udah nggak ada bednya, cuma spring. Di besi. Ya, saya dulu nggak pakai bantal, tidurnya pakai kardus-kardus Indomie yang adalah buat kita sandaran. Itu saudara, dikirimi bantal dan guling. Saudara bisa bayangkan, kita mau sekolahin pendeta-pendeta dari desa yang mau jadi pendeta, itu nanti buat orang-orang yang tidak mampu dari desa, mau jadi hamba Tuhan, berangkat ke sana, gratis sekolahnya kalau memang dia nggak bisa bayar. Ini sudah pada mendaftar puluhan dan semuanya nggak mampu. Saya bilang ya memang itu visi Tuhan. Datang, yang penting kamu mau jadi hamba Tuhan. Dikirimi bantal dan guling. Saudara bisa bayangkan, mereka mungkin di desanya aja nggak pernah pakai bantal. Ini dikasih bantal plus guling, pasti pada nggak mau pulang. Karena nyaman, dia peluk guling. Saya bilang jangan dikasih guling, bantal tok saja. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang gak timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dikenannya, saudara.